Kenapa Kiai masih memelihara pusaka-pusaka seperti ini? Karena umumnya kan kiai-kiai itu cukup wirid gitu. Ya, membudayakan budaya yang sudah hampir hilang. Gara-gara ada kelompok sebelah memusyrikkan. Jadi saya selalu kalau ada pusaka-pusaka sebenarnya saya kumpulin semuanya. Bahkan mungkin ada puluhan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Kami dari tim Jimat Leluhur, saya Cokro Santri, Saya Ayat. sowan ke kediaman ing dalem Masyayikh Kiai Haji Raden Abdul Razak Sidqon yang ada di Indonesia bagian Bekasi. Ya, Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat. belahan barat. Untuk apakah misi kita? Terus Ya, pemirsa, sebelumnya mungkin Anda sudah pernah melihat beberapa keris atau pusaka yang kami kami review, dan kami selalu menyebut ini keris milik Jayanku gitu. Waktu itu ada 4 atau 5 keris. Kali ini kami sengaja datang kemari untuk mengobati sahabat-sahabat kami yang penasaran siapa Kiai NU-nya, Kiai Haji Abdul Razak itu yang mana lah, yang ada di sini. kebetulan sambil mengantarkan dan di samping itu juga ya kami membawa apa yang sebelumnya telah diserahkan ke kami, dibersihkan lah ya, dijamasi, kemudian diwarang. Alhamdulillah pada saat ini kami berada di kediaman beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong Kak Dinto. Oke, selangkong. Beliau ini sama dengan saya, berasal dari Indonesia bagian Madura, dan kami juga sama-sama di Nahdlatul Ulama, di khusus dalam kepengurusan kami di PSNU Pagar Nusa. Kan si Kak Dinto ya. Dan mungkin biar Ki Cokro langsung menyerahkan secara simbolis 3 pusaka beliau ini. Ada 2 tombak dan 1 keris. Baik, saya berarti serahkan satu persatu. Iya. Siap. Bismillah, saya serahkan kerisnya. Bagaimana caranya? Oh, terima kasih Gus Cokro. Pertama telah mengunjungi tempat ini, yang kedua telah membarang aburung yang betul aburung. Tadinya kotor, sekarang alhamdulillah ini pamornya ini mengundang nasihat, bukan sekedar pamor. Ini adalah semuanya ada arti, ada makna. Menurut beliau, menurut Gus Ali, Gus Cokro ini mengandung nasihat, fatwa-fatwa orang-orang dulu. Ternyata yang sakti itu pertama yang bikin, yang kedua yang megang. Yang megang, yang sakti, Nah, apalagi yang ngebersihin gitu, lebih sakti. Lebih sakti gitu. Iya. Karena kalau energinya ini, kalau sampai nampak penampakan, bagus banget ini. Masya Allah. Ini ada salah satu macan ya, macan putih. Ini kan energinya gitu kan. Aduh, bener-bener ini di sini. Kalau menurut Ki Cokro, dari secara esoteris tadi Kiai sudah membuka sedikit rahasianya. Kalau menurut Ki Cokro, betul. Walaupun kemarin kami sudah review, silakan nanti diulangi para pemirsa ya. Ini untuk mengulas sedikit saja. Ini masuknya Dapurnya ya. Iya, dapurnya. Dapurnya ini masuknya ke jangkung. Jangkung. Ya, karena kalau kita hitung ininya 3 ya. 1, 2, 3, 3, terus yang akhir lurus. Nah,
jangkung. Hanya karena ada perbedaan sedikit jangkung, tapi ada plusnya. Apa itu? Plusnya biasanya jangkung kan nggak ada kembang kacang ini ya. Oh. Nah ini karena ada kembang kacang disebut jangkung mayang. Jangkung mayang itu apa, dapur ya atau Ya. ciri khasnya. Kalau pamornya? Pamornya ular lulut. Ular lulut ya. Kalau penasaran silahkan direview ulang, ditonton ulang yang sudah kami tayangkan. Gitu ya. Nah ini kan sekedar apa yang menyerahkan ke beliau dan Intinya sedikit mengulas. esoterinya adalah jangkung itu berawal dari kalimat jangkungi, jinangkungan. Jadi menjangkau. Beliau bertugas untuk selalu menjadi wasilah. Beliau Kiai Romo Kiai ini kajibah mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ikhlas dalam menjalin sebuah energi, menjadikan wasilah doa kepada yang kuasa pada umat yang membutuhkan gitu. Karena jinangkungan insya Allah akan terjangkau, akan yang Dari, dimohonkan ya, akan kabul dari gitu. apa Kan sisi gitu ya. gurata makna secara eksoterik. Betul. Dan Ini yang kemudian kedua masih pamor. ada Nisa 2 ini. Oh ya gitu ya. Pamornya itu ular lulut. Nah, ya, insya ya Allah. itu yang penasaran apa ular lulut, tonton yang kami sudah bahas ini. Siap, gitu ya. Ini yang satu, oh iya, saya serahkan dulu biar dibuka ya itu. Ini tombak, Tombak. tombak dan nomor itu. Nah, kemarin tuh masya Allah ya, ini benar-benar apa namanya harus direndam 3 hari karena dipenuhi dengan patina dan apa teyeng kalau kata orang Jawa. Teyeng, Apa namanya? Karat ya. Masuk gentong. karat yang membatu. Nah ini namanya tombak dengan dapur ron pari. Ya, ron itu apa ya? Godong apa? Ya, Daun. daun Pari itu ya padi. padi, daun padi. Daun padi karena Ron memang bentuknya pari. seperti daun padi. Nah, tentunya esoterinya adalah kepada menyemaikan energi apa ya? Ya kehijauan, apa namanya? Kesuburan, keberkahan. Roni pari. Itu tayuhan jenengan. Tak. Nah, kita tunggu Kiai. Apa yang dikatakan Gus Joko itu benar semua Masya itu. Karena yang bikin tadi bilang yang bikin sakti, yang megang sakti gitu kan. Apalagi yang ngebersihin tambah sakti. Insya Allah. Wah, ini agak apa? Tak keluar. Nyai kalau keluar. Gitu. Nyai. Oh. Siap nih. Masya Allah. Wah, Ya, iki laras. Satu lagi masih ya tombak ya. Masih tombak. ini udah bagus begini. Masya Aduh. Allah. Kalau ini apa namanya? Tombak. Sisi dapur ini kayaknya ron pricknya. Nah, Tadi daun padi, sekarang ini daun bambu. Ron pring. Bukan ron. Nah, kalau ron itu lari, berjalan. Ron. RON. Ron itu godong. Atau daun pring, daun bambu karena memang bentuknya Menyerupai daun bambu Secara bentuk ya. secara bentuk. Secara esoteri yai biasanya lebih latifannya Iya. pasti lebih jerohannya Di pasti. sini ada kuda. Masya Allah. Dan bukan satu, malah 3. Masya Allah. Ada kuda putih 1, kuda hitam 2. Yang biasa yang mungkin yang megang pertama dulu ini. Oh iya ya. Untuk bawa perang kan. Oh iya betul ya. Perang, Memang perang. ini buat perang karena memang Perang. dari tempaannya itu sangat keras dan cenderung ada ketajaman di sisi piringnya ini, di sisi perengnya ini.
Kalau kita raba, coba sama raba. Ada Saya enggak ketajaman. ini. Saya belum sakti. Setiap saya megang pusaka itu pasti kebas tangan saya. Iya, iya, betul sekali. Ini benar-benar untuk orang mempertahankan diri selain agama, kan gitu ya. Alhamdulillah ini sudah sampai ke beliau, nanti tinggal ditaruh di tempat yang telah dibuat ya. Kami ini sebagai anak muda Kiai dan sebagai penggiat dari dunia budaya sebenarnya tidak hanya pusaka ya, karena kami ingin sekali kita kembali kepada kita. Artinya seringkali kita ini kan menjadi bangsa Nusantara, menjadi orang Indonesia, tapi pola hidup kita, tradisi kita malah berseberangan dengan hal-hal yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, padahal sifatnya baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa Kiai masih memelihara pusaka-pusaka seperti ini? Karena umumnya kan Kiai-Kiai itu cukup wirid gitu. Ya, membudayakan budaya yang sudah hampir hilang gara-gara ada kelompok sebelah memusyrikkan. Jadi saya selalu kalau ada pusaka-pusaka sebenarnya saya kumpulin semuanya. Bahkan mungkin ada puluhan kan di dalam membudayakan yang sudah ada budaya di Nusantara ini gitu kan. Kan hampir punah. Jadi kalau di daerah Madura itu malah sekarang udah banyak yang nggak punya ini Pusaka-pusaka Itu ya. gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah kiai-kiai saya masih melestarikan budaya itu ya. Saya di mondok di pesantren, dua-duanya sama memelihara. Bahkan tetap ada di Artinya tidak itu. ada yang salah ya, memelihara warisan budaya leluhur itu ya. Iya, ya nggak ada hak itu semuanya. Kalau dikaitkan sama akidah semuanya musyrik. Nggak punya duit pusing musyrik. Gitu ya. Iya. Pulang ketinggalan HP resah kan HP-nya ketinggalan musyrik kan bergantung selain Allah. bergantung kepada selain Allah semuanya semuanya gitu tergantung. Apalagi sekarang ya musim-musim penyakit yang mendunia ini, orang kan bergantung kepada kepada ramuan tertentu gitu ya, atau vaksinasi. Kalau salah menyikapi dalam menata niat itu juga Ya akan larinya ke sana. Tetapi kalau itu disikapi sebagai sebuah ikhtiar yang memang dianjurkan juga oleh agama, tentu akan bernilai ibadah itu. Begitu juga mungkin kaitannya dengan pusaka-pusaka, tapi hal terpenting itu kalau saya lebih pada mewarisi budaya, bahwa orang tua kita di masa lalu itu ya hebat-hebat. Sering saya bilang gitu kan, Kiai mohon maaf itu. Dulu itu kan nggak ada material. Dulu kan nggak ada material, kok tiba-tiba bisa orang itu membuat keris atau membuat apapun. Berarti besinya ngambil dari mana? Nggak ada toko material. Kemungkinan besar kan mereka bisa menambang, kemudian bisa mengolah dan bisa membedakan ini besi, ini ilmuannya baja. ada, kekayaan alamnya mendukung. Ya itu. Artinya itu ya. Ya kan di sini. Dan buktinya ya pusaka itu yang sering saya katakan bahwa dengan sebilah keris kita bisa melihat Nusantara di masa lalu. Betul. Ya pertama alamnya memang memiliki kandungan biji besi dan logam-logam. Betapa kayanya Kedua kita. orang-orangnya sudah mampu untuk mengangkat besi atau dari biji besi atau biji logam itu menjadi padatan sehingga nanti menjadi besi utuh, menjadi baja utuh, menjadi titanium. Nah, titanium sekarang jadi katanya bahan utama pesawat terbang. Lah kakek moyang kita dulu dijadiin keris. Yang Pui saat itu sudah sangat saintis gitu ya. Iya. Gitu ya. Gitu. Artinya beliau memang ahli ya. pertambangan, ahli juga metalurgi. Betul. Selain itu juga beliau ini ya tentu juga ahli penempaan. Saya nggak tahu bahasa menempakan besi itu bahasa ilmiahnya ya. Dan tidak cukup di situ. Estetis, ya, indah, seni, mulai dari bentuk yang dibuat kayak tadi disebut dapur ya, betul. kemudian guratan atau lukisan-lukisan yang dipahat, yang di situ ada doanya, nggak tanggung-tanggung, sampai warangkanya
sampai bajunya itu menyesuaikan. Bikin Ya indah. kayak saya ini kan agak-agak ganteng gitu kan, bajunya kayak begini. Lah kan begitu. Ini kan kekayaan luar biasa. Jadi saya terima kasih sekali sama beliau ini yang ya beliau mensupport kami dan memberikan harapan bagi kami. Kami Semangat punya bagi iya, kami kami yang punya muda, orang tua yang juga mendukung kami dalam hal ini. Ya, perkara musrak-musrik sih udah biasa lah. Udah biasa. Tapi niat baik kita kan di sana. Mungkin di ujung pertemuan ya ada yang disarankan kepada pemirsa kami, kanal Jimat Leluhur yang biasa kami panggil Parajim. Kanal Jimat Leluhur, seluruh pasukan-pasukannya harus lebih sabar dan lebih menanamkan kesabaran. Tak kalah pentingnya semangat dan semangat hidup untuk yang lebih baik demi bangsa dan negara, demi negara Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya bangsa Indonesia sehat lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas nasihatnya bagi kami juga pada Parajim. Sedikit sebelum kami akhiri ya, tadi Kiai menyebut secara esoteri. Ini mohon maaf, mungkin gambaran kasar saya. Biasanya orang berbeda-beda dalam menafsirkan. Tadi beliau melihat kuda lah gampangannya ya. Ada 3 kuda di satu bilah tombak ya. Betul. Ya mohon maaf untuk disikapi secara budaya karena ini budaya. Karena Dan- memang ada banyak jurus untuk memaknai esoterik. Iya. Gitu jadi karena ini budaya, ini Betul, tradisi, betul. ini juga tradisi budaya yang berkaitan dengan supranatural dan spiritual. Betul. Bisa saja benar ada sesuatu itu, tapi bisa juga gambaran yang beliau tangkap adalah gambaran dari fungsi. Betul. Ya, fungsi. Mungkin itu yang Gambaran dari energi fungsi. wibawanya, Nah, ya di situ. fungsinya, ya gitu ya, nah ke sana. Yoninya. Jadi kadang-kadang kan orang memang di mana kudanya numpang di mana. Inilah daya Iya, esoteri betul. yang multi tafsir, tetapi setidaknya kalau dikaitkan kepada rancang bangunnya memang sangat tepat. Ada kuda di situ ya, Ki Cokro tadi bilang ya memang untuk perang. Baik, bisa saja daya yoni itu muncul ke beliau dan tampak itu lebih kepada fungsi benda itu sendiri, bukan berarti Ya, wujud ya. ada kuda. Ya ini Ya, ini ya. persepsi saya supaya kita lebih luas memaknai segala sesuatu. Betul, Mungkin betul. begitu Ki. Jadi Kita akhiri sampai di sini dulu sowan kita. beliau Insyaallah. untuk saat ini, nanti soal lagi. Iya, gitu ya. Baik, Jimat Leluhur Top Markotop. Jimat Leluhur Top Markotop. Jimat Leluhur. Jimat Leluhur Top Cermin Cermin Jati Jati Diri Bangsa. Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi